Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qailan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa rufiya bi izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Salah satu keistimewaan bulan suci Ramadan, di mana di dalamnya terdapat satu malam yang memiliki bobot khairun min alfi syahr. Satu malam tapi memiliki bobot lebih baik daripada 1000 bulan. Kita kenal itu dengan istilah Lailatul Qadar. Nah, kapan sih Lailatul Qadar itu dan bagaimana kita menyikapinya? Sepakat sebagian besar ulama bahwa Lailatul Qadar jatuh pada malam-malam ganjil di 10 akhir bulan suci Ramadan. 10 akhir, bisa itu malam ke-21, malam ke-23, malam ke-25, malam ke-27, dan malam ke-29. Nah, inilah rahasia mengapa kalau di 10 akhir bulan Ramadan Nabi mengencangkan ikat pinggangnya, menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya, lebih banyak waktunya di masjid dibandingkan di rumah. Nah, kalau kita kan terbalik, begitu masuk 10 akhir Ramadan sudah berpikir mau mudik, sudah berpikir cari baju baru, oleh-oleh untuk keluarga, berpikir cari sepatu baru. Akhirnya konsentrasi ibadah pun hilang. Lihatlah di masjid itu, ketika sudah akhir-akhir Ramadan, safnya sudah mulai maju. Nah, kalau Nabi lebih kuat lagi, fokus lagi pada akhir-akhir Ramadan ini. Nah, untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar itu harus persiapan dari awal. Jadi tidak bisa untung-untungan. Wah, 21 masuk ikut tarawih, 22 libur, 23 tarawih lagi, 24 libur, 25 tarawih lagi, 26 libur. Tidak seperti itu. Tapi untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu kita ambil persiapan sejak awal hingga akhir bulan suci Ramadan. Nah, kemudian bagaimana kita menyikapi Lailatul Qadar ini? Satu, kita lihat dari sisi betapa rahman dan rahimnya Allah. Nah, umat sebelum kita itu memiliki umur yang panjang, Katakanlah Nabi Adam umurnya 2000 tahun, Nabi Nuh alaihissalam berumur 950 tahun. Jadi rata-rata umatnya umurnya juga segitu. Jadi seumpama misalnya punya umur 1000 tahun, 300 tahun dipakai berdosa, 600 tahun dipakai untuk beribadah kepada Allah, kan neracanya bisa lebih besar ibadahnya, lebih besar kebaikannya. Nah, tapi kita ini umat Nabi Muhammad SAW rata-rata umurnya pendek. Bahkan kalau bercontoh kepada baginda Rasul hanya 63 tahun. 63 tahun beliau meninggalkan kita semua. Kalau misalnya umur cuma 63 tahun rata-rata, 60 tahun, kemudian 40 tahun dipakai berbuat dosa,
berarti sisa umur cuma 20 tahun. Ya, kan tidak seimbang neracanya. Nah, lantas apakah tidak ada kesempatan untuk bertaubat? Apakah tidak ada kesempatan untuk melakukan pemutihan dari segala dosa yang kita laksanakan? Dari sinilah kita melihat makna Lailatul Qadar itu, bahwasanya Allah yang Maha Pemurah, Allah yang Maha Penyayang, seakan Allah ingin berkata, hai manusia, engkau memang memiliki umur yang pendek, tapi jangan pesimis, jangan skeptis, jangan putus asa. Aku berikan satu malam yang memiliki bobot 1000 bulan. 1000 bulan itu kan 82 tahun, dan jarang dari kita sekarang yang memiliki umur 80 tahun. Nah, berikan itu manusia, tugasmu adalah manfaatkan waktu itu, gunakan waktu itu untuk bertaubat dan beribadah kepada Aku, kata Allah. Nah, ini tugas kita. Peluang diberikan oleh Allah, kesempatan diberikan oleh Allah, kita manfaatkan Lailatul Qadar ini, mendapatkan kemuliaan di dalamnya. Nah, kemudian itulah sebabnya ada memang tempat dan waktu yang bisa menggandakan pahala kita. Seperti beribadah di hari Jumat, pahalanya lebih besar dibandingkan hari-hari lain. Kemudian beribadah di bulan Ramadan, pahalanya lebih besar dibandingkan bulan-bulan lain. Kemudian ada tempat yang mulia seperti Masjidil Haram, Mina, Musdalifah. Nah, itu tempat-tempat yang bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan lipatan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian melihat lagi Lailatul Qadar ini dari sisi bahwa yang namanya manusia itu tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat khilaf. Semua dari kita pernah berbuat dosa, baik itu yang disengaja kan, ataupun tidak, besar atau kecil. Nah, olehnya itu dosa itu kita tebus dengan bertobat langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan ini. Nah, bahkan kata Allah dalam hadis qudsi, kalaupun manusia itu memiliki dosa setinggi langit, kemudian dia bertobat lalu mengakui kesalahannya, beribadah dengan baik, maka pasti akan Aku ampuni, kata Allah. Nah, lantas bagaimana sih arti taubat yang sebenarnya itu? Taubat itu, Pak, hadirin sekalian, bukan hanya sekedar berhenti lalu taubat, tidak hanya itu. Tapi taubat itu, kata ulama kita, yang pertama, tinggalkan total perbuatan dosa itu. Kita pernah berzina, kita pernah berjudi, tinggalkan total dosa-dosa itu. Kemudian berjanji tidak akan mengulanginya. Tidak mau lagi saya berzina, tidak akan mau lagi saya berjudi, tidak akan mau lagi saya narkoba. Tinggalkan. Kemudian yang ketiga, menyesali mengapa dulu kita melakukan dosa itu. Menyesali mengapa dulu kita melakukan perbuatan itu. Kalau saya lihat sih, ada dari kita itu bukan menyesal, tapi puas. Dia berkata, wah, puaslah saya dulu waktu muda, poya-poya dan sebagainya. Bukan puas yang diminta oleh Allah, tapi menyesal mengapa dulu kita pernah seperti itu, mengapa dulu kita pernah berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hingga kemudian setelah kita manfaatkan momen ini dengan bertobat dan beribadah kepada Allah, maka pantas masuk 1 Syawal, pantas kita menjadi minal aidin wal faisin, menjadi manusia yang bersih, suci, seperti bayi yang baru keluar dari perut ibunya, tidak memiliki dosa. Lantaran dosa itu kita sudah tebus dengan taubat dan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Masya Allah. Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah. Olehnya itu, manfaatkan momen ini. Kita ingin timbangan kita nantinya di akhirat itu lebih besar amal kita dibandingkan perbuatan dosa kita yang kita telah lakukan. Kita ingin mendapatkan fa'ammaman sakulat mawazin, orang yang lebih berat timbangan amalnya daripada keburukannya. Bahkan seimbang saja kita rugi. Kita ingin lebih berat amal kebaikan kita.
Kemudian faisa farakafan sabar, sebuah kebaikan yang kita lakukan jangan berhenti sampai di situ, tapi kita berusaha setelah kita mengakhiri sebuah amal, kita lanjut lagi untuk terus mengerjakan amal-amalan berikutnya. Tidak ada kata puas dalam yang namanya beramal, sehingga betul-betul sampailah kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang beriman dan beramal saleh. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.